Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sungguh merupakan suatu keberuntungan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh keberkahan ini. Oleh karena itu, marilah kita semua senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah panutan dan pemimpin para utusan yang senantiasa kita rindukan. Ananda soli solihah, ayah bunda, serta teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Miss akan menyampaikan kisah keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dedikasi Abu Bakar radhiyallahu an terhadap Islam menjadikannya sebagai salah satu manusia yang dijamin masuk surga. Beliau termasuk ke dalam as-sabiqunal awalun, yang artinya adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Sejak memeluk Islam, beliau tidak pernah sekalipun meragukan Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya. Itu sebabnya mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diberi gelar As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan atau yang berkata benar. Maksudnya, beliau adalah orang yang paling awal dalam membenarkan Islam dan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Peristiwa ini berada di luar nalar manusia, sehingga menjadi tantangan keimanan umat Islam pada waktu itu. Dalam Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda menceritakan kepada manusia tentang peristiwa Isra. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau kemana?" Beliau menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Maka yang lain bertanya kembali, "Kemudian pagi ini kamu sudah berada di tengah-tengah kami lagi?" Beliau menjawab, "Iya." Mendengar hal itu, ada yang bertepuk tangan, ada juga yang memegang kepalanya karena terheran mendengar kebohongan yang diklaimnya. Mereka bertanya kembali, "Apakah kamu mampu menggambarkan Masjid Al-Aqsa?" Karena di antara mereka ada yang pernah mengunjungi wilayah tersebut dan melihat masjidnya. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Aku pun menggambarkannya, hingga aku sedikit bimbang dengan gambarannya. Tiba-tiba aku diperlihatkan masjid itu dengan jelas seakan-akan masjid itu berada di depan rumah Uqayl. Maka aku pun menyebutkan semua ciri-cirinya sambil melihat bangunan tersebut." Ibnu Abbas berkata, "Adapun ciri-ciri tersebut aku tidak hafal." Maka mereka pun berkata kembali, "Adapun ciri-cirinya demi Allah semua benar." Ibnul Qayyim rahimahullah berkata juga, pada pagi harinya Rasulullah SAW menceritakan kepada kaumnya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepadanya mengenai ayat-ayat yang besar. Maka mereka pun semakin mendustakannya, menyakitinya, serta melecehkannya. Beliau juga menceritakan tentang kafilah mereka yang tengah di perjalanan dan kapan tibanya. Beliau juga menceritakan tentang unta yang terlepas, dan realitanya pun persis seperti apa yang beliau katakan. Namun, semua itu tidak menambahkan kecuali semakin menjauhinya mereka dari kebenaran, dan orang-orang zalim tidak menginginkan kecuali kekufuran. Inilah sikap orang-orang kafir pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sementara sebagian orang yang telah menyatakan Islam
tetapi keimanan mereka masih lemah, maka mereka menjadi murtad. Iman mereka goyah karena persoalan yang sepele. Sementara itu, sekelompok lain imannya semakin mantap, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika menerima informasi tersebut, beliau langsung membenarkannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Sebagian orang yang sebelumnya beriman dan membenarkannya menjadi murtad. Mereka pun datang menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu seraya berkata, apakah engkau mengetahui kalau temanmu mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali bertanya, apakah ia mengatakan seperti itu? Mereka menjawab, ya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, andai ia memang mengatakan seperti itu, maka ia benar. Lalu mereka bertanya kembali, apakah engkau mempercayainya bahwa ia pergi semalaman ke Baitul Maqdis dan sudah kembali pada pagi harinya? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, ya, bahkan aku membenarkannya yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang. Ketika Abu Bakar mendengar berita itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke masjid dan mendengarkan Nabi Muhammad SAW sedang melukiskan keadaan Baitul Maqdis. Abu Bakar sudah pernah mengunjungi kota tersebut dan tahu keadaannya. Sehingga setelah Nabi melukiskan keadaan masjidnya, Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, aku percaya. Mendengar hal itu, para sahabat dan orang-orang lain mulai mempercayai kembali perkataan Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, itulah mengapa beliau dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkannya. Begitulah reaksi Abu Bakar radhiyallahu an ketika mendengar kabar perihal Isra dan Mi'raj. Beliau langsung percaya pada semuanya, bahkan tidak mendengar dari Rasulullah pun tidak menjadi alasan untuk tidak beriman kepadanya. Kualitas keimanannya sangat tinggi. Ketika para sahabat yang lain mulai goyah dan ingkar, justru beliaulah orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah SAW. Demikian gambaran dari betapa kuatnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an serta mengapa beliau diberi gelar As-Siddiq. Semoga kita dapat meneladani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam kecintaannya serta pengorbanannya kepada Rasulullah SAW. Amin amin ya robbal alamin. Demikian kisah lain dari sahabat Nabi kita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.